سواك عند هلول الحديث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i ulumul hikam amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Jamaah kuliah subuh Masjid Nurul Ikhwan rahimakumullah. Mari kita buka taklim kuliah subuh dengan umul kitab surat Al-Fatihah. Semoga kajian pagi hari ini menjadikan penyebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ilah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan mencoba mengulang dari kajian kita beberapa tahun yang lalu ya, tentang Ka'bul Akhbar. Mudah-mudahan apa yang kita ulang ini menjadi pengingat kita untuk lebih mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, adalah seorang bernama Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar ini seorang rahib dari Yahudi. Rahib semacam pendeta. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Keterangan ini ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad karangan yang mulia Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang syarahnya ditulis oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Syekh Nawawi ya. Syekh Nawawi Banten. Pada bab yang ketiga ditulis An Ka'bil Akhbari Al-husnu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Al-masjidu hisnun wa zikrullahi hisnun wa qiraatul Qur'ani hisnun. Kata Ka'bul Akhbar, benteng seorang muslim agar terselamatkan dari godaan syaitan itu ada 3. Yang pertama, kata Ka'bul Akhbar, yang pertama adalah masjid. Yang kedua, zikir Allah. Dan yang ketiga, baca Quran. Nah, inilah 3
poin ini insya Allah kita sedikit mengurainya. Mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama. Mudah-mudahan kita terpacu untuk lebih giat ibadah kepada Allah. Kata Ka'bul Akbar, benteng seorang muslim itu ada 3. Sekarang kalau kita lihat benteng itu adalah sebuah bangunan yang kokoh, yang tinggi, dan benteng ini untuk perlindungan bagi orang-orang yang mungkin ada musuh yang datang. Untuk menyelamatkannya itu adalah masuk ke dalam benteng. Kalau ada orang Banten mungkin pernah lihat benteng Surosoan. Benteng Surosoan itu Pak, ketebalan temboknya hampir dari sini ke situ Pak. 2 mobil bus aja itu bisa ada 2 situ. Panjang dan tinggi. Dia digunakan untuk melindungi orang-orang yang kedatangan musuh. Maka orang kalau masuk ke dalam benteng, karena benteng itu bangunnya kokoh, kuat dan tinggi, juga dengan penjagaan-penjagaan yang ketat, insya Allah ya tidak akan kena dikejar musuh. Nah, begitulah Ka'bul Akbar mengumpamakan bahwa benteng seorang muslim itu ada 3. Yang pertama masjid, ya. Masjid yang hari ini kita berada di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita termasuk orang yang beriman. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka akan diberikan oleh Allah tempat penghidupan yang lebih baik. Nah, penghidupan yang lebih baik ini tentu saja kalau Allah yang ngomong adalah surga. Orang yang memakmurkan masjid, dia akan selamat dari godaan syaitan. Dia akan tidak mudah tertipu daya dengan bujuk rayu syaitan, karena masuk ke benteng pertahanan yang sangat kokoh, ya, masjid. Ya. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang yang aktif selalu mengunjungi masjid, bukan hanya mengunjungi saja, tentu saja beraktivitas di dalamnya, seperti taklim subuh pada pagi hari ini, atau sholat fardu berjamaah, kata Nabi, saksikan dia adalah orang yang beriman. Bapak dan Ibu, kita sholat di masjid ini, beribadah di masjid ini, kita diajarkan hidup istiqomah, teguh pendirian. Mana dikatakan kita diajarkan hidup istiqomah dan teguh pendirian? Mari kita lihat. Masjid dimanapun dia dibangun, di pelosok desa yang jauh atau di tengah kota yang ramai, masjid itu dibangun pasti selalu menghadap ke arah kiblat. Ya. Ada enggak masjid itu yang berhadapan ngadapnya? Pasti semuanya ke arah kiblat. Ya Pak Ketua Masjid ya. Masya Allah, pasti ke arah kiblat. Di pelosok desa ataupun di tengah kota yang ramai, pasti ke arah kiblat. Walaupun di sebelah kanan masjid itu ada pasar yang ramai, ya, banyak orang berjualan, masjid tetap menghadap ke arah kiblat. Sebelah kirinya ada taman yang bagus, objek wisata yang menampilkan hiburan-hiburan. Masjid dibangun tetap menghadapnya ke arah kiblat. Di depan masjid ada jalan raya yang ramai, tempat berlalu larang orang dan kendaraan. Masjid
tetap menghadap ke arah kiblat. Atau di belakang masjid ada perkampungan yang kumuh, masjid dibangun tetap menghadap ke arah kiblat. Itulah kita diajarkan oleh Allah. Kalau kita masuk ke masjid, kita diajarkan hidup istiqomah, hidup yang teguh pendirian, tidak mudah tergoda dengan bujuk rayu apapun. Nah, beda dengan bangunan-bangunan peribadatan orang lain. Ya. Peribadatan orang lain itu kalau membangun itu mengarah kepada tempat yang ramai dan diarahkan kepada muka jalan. Tetapi buat masjid tidak. Itulah kita diajarkan oleh Allah untuk hidup istiqomah. Nah, maka kata Nabi SAW, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang masjid ya Pak ya. Jadi kata Ka'bul Akbar, orang muslim itu bentengnya yang pertama adalah masjid. Yang kedua, benteng seorang muslim agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu syaitan, godaan syaitan, adalah zikir Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdul zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Ya. Banyakan berzikir Pak dengan menyebut nama Allah ya. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik itu kita ucapkan dengan lisan kita ataupun dengan kolbu, dengan hati kita. Ya. Zikir ada dua, ada yang zahar, ada yang sir. Ya, zikir dalam hati aja, nggak usah pakai mulut. Hati kita selalu zikir, hati kita selalu ingat ke Allah. Ya, banyakin menyebut nama Allah. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Gampang ya Pak ya. Pak, kita ini yang sudah di atas usia 50, saya udah 54 Pak. Saya udah 54. Apalagi bapak-bapak nih ya, yang usianya sudah lebih, secara fisik ibadah kita udah nggak kuat Pak. Maka ada salah satu alternatif yang sangat baik, zikir. Nggak perlu tenaga, ya kan? Baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak pakai tenaga tuh, nggak keringetan, nggak capek, ya. Nah, zikirlah Pak, ya. Zikir, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya, ya. Siapa sih Allah yang kita sebut itu? Allah menamakan dirinya Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholata li zikri. Kata Allah, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Masya Allah, ya. Zikir Pak ya, sholat itu zikir, ya. Kita nggak bisa sholat lama-lama, ya udah banyakin zikir. Setelah sholat fardu dan sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, banyakin zikir kepada Allah. Zikir di rumah, zikir ketika sendiri, ya. Kapanpun zikir kepada Allah, ya. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati kita akan tenang. Ketenangan tidak bisa dibayar dengan uang. Ketenangan harus kita cari sendiri dengan cara berzikir kepada Allah. Pak Ustadz, kan kata Ka'bul Akbar, zikrullahi hisnun. Zikir Allah, menyebut nama Allah itu sebagai benteng pertahanan, iya.
Apakah dengan nyebut Allah Allah saja? Iya, enggak apa-apa. Atau kita mau nyebut nama Allah dengan nama-nama yang lain? Ya, karena Allah itu Pak, Allah punya nama itu ada 4.000 nama. 1.000 nama Allah dia taruh di singgasananya, ya di Lauhil Mahfuz, di atasnya aras. Kemudian 1.000 nama Allah hanya Allah yang tahu. 1.000 lagi nama Allah, Allah kasihkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi untuk menzikirkan Allah. 300 nama Allah tertulis pada kitab Taurat. 300 nama Allah tertulis pada kitab Zabur. 300 nama Allah tertulis pada kitab Injil. 99 nama Allah tertulis di dalam Al-Quran. Dan 1 nama Allah ditulis di setiap hati manusia. Yang 990 itulah yang kita kenal Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah punya nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus, yaitu Asmaul Husna. Fad'uhu biha, maka zikirlah, mintalah, berdoalah dengan menyebut nama Allah. Ya, enggak ngapa-ngapain nih, ya. Enggak ada aktivitas apapun, udah zikir aja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Kalau hafal. Kalau enggak hafal gimana Pak Ustaz? Satu aja nama Allah banyakin. Ya, seperti ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Wahai yang Maha Suci, Allah maksudnya. Atau ya Malik, ya Malik, ya Malik. Atau ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Atau ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Mana aja yang kita mau, ya. Sebut sebanyak-banyaknya nama Allah. Orang yang terbiasa mulutnya mengucapkan lafaz-lafaz yang baik, ya, insya Allah akhir kalamnya pun, ya, ketika akan dia wafat, dia dalam keadaan husnul khotimah, menyebut kebaikan Allah. Nah, jadi kata Ka'bul Akhbar, jamaah sekalian, benteng seorang muslim dari godaan setan, ya, agar terhindar dari bujuk rayu setan. Yang kedua adalah zikir menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Yang ketiga kata Ka'bul Akhbar, wa qiraatul Qur'an hisnun. Membaca Quran adalah benteng. Masya Allah. Saya yakin bapak-bapak kita semua ini sudah mengerti Al-Quran. Al-Quran kalamullah, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui pelantara malaikat Jibril. Ya. Orang yang membiasakan membaca Al-Quran, fa insya Allah dia akan terselamatkan dari godaan setan. Setan tidak akan mampu menggoda orang yang di dalam hatinya, ucapannya dan pemikirannya ada kalimat Al-Quran. Setan enggak bakal bisa menembus. Setan tidak akan bisa menggoda. Yakinlah kepada Allah, ya. Nah, baca Quran, ya. Rumah yang dibacakan Al-Quran, Pak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu setan akan lari sejauh-jauhnya, tunggang langgang. Maka baca Quran, ya. Kata Nabi, zayyinu buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasi rumah kita itu dengan solat dan dengan membaca Al-Quran. Ya. Solat yang dimaksud Nabi ini adalah solat-solat sunnah. Kayak nanti ini Pak, ya, kita pulang nih dari sini, ya, antara jam 8 ya sampai jam 10. Waktu yang sedikit kita manfaatkan untuk apa? Sholat duha. Ya nggak ngapa-ngapain kita, udah nggak kerja, ya. Ya, sholat duha. Ya, yang ringan saja 2 rakaat. Sholat duha. Ya. Yang dimaksud oleh Nabi hiasi rumah dengan sholat itu diantaranya sholat duha. Sholat apa lagi? Ya kalau malamnya mungkin kita sholat, ada sholat taubat, ya kan? Sholat hajat, ada sholat witir,
atau sepertiga malam, jam 3 menjelang subuh, sebelum datang waktu subuh, kita sholat tahajud. Ya. Ini sholat-sholat sunnah yang harus kita kerjakan di rumah. Kalau sholat wajib, kita berupaya untuk datang ke masjid berjamaah. Ya. Nah, jadi yang ketiga kata Ka'bul Akbar, benteng seorang muslim dari godaan syaitan, terselamat dari godaan syaitan. Yang ketiga membaca Al-Quran. Ya, rumah yang dibacakan Al-Quran, jamaah sekalian, itu akan memantulkan cahaya dari rumah itu terus menembus 7 petala langit, dan malaikat-malaikat kagum dengan cahaya-cahaya itu. Saking kagumnya malaikat, maka malaikat berdoa kepada Allah agar orang yang membaca Al-Quran di rumah itu diampuni dosa dan kesalahannya, ditambah milik rezekinya, dipelihara kesehatannya. Tuh, Masya Allah. Nah, makanya bagus sekali Pak, yuk baca Quran di rumah. Yang bisa baca Quran, baca ya. Satu huruf yang kita baca itu nilainya 10 kebaikan. Ya. Misal bismillah. Bismillah kan ada 19 huruf ya. Ba, sin, mim. Bismi, itu aja 30 kebaikan. Ya. Orang Islam gak bakal rugi. Belum lagi Fatihah berapa ayat, 7 ayat. Ya. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Quran. Oh nggak apa-apa. Kalau hafal, baca, ucapkan di rumah. Dulu zaman Nabi kan nggak ada tertulisan Al-Quran. Sahabat-sahabat itu diajarkan oleh Nabi dengan dihafal. Nah, bagi kita yang sudah hafal Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baca di rumah. Itu segitu aja Pak, keluar dari mulut kita berbentuk cahaya yang sangat indah, terus sampai ke langit. Malaikat senang. Ya Allah, mau kapan lagi ya kita dapat kebaikan yang banyak, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah kuliah subuh pagi hari ini. Saya nggak baca tafsir Yasin, ya, karena tafsir Yasin yang kemarin itu masih berlanjut terus. Insya Allah masih ketemu lagi dengan malam-malam Sabtu yang akan datang. Sabtu yang akan datang masih bisa ketemu lagi. Nah, ini tentang ucapan Ka'bul Akbar, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam pada masa Umar ibn Khattab. Ya, nah mudah-mudahan yang sedikit dan singkat ini mudah-mudahan dapat membangun gairah kita untuk ibadah kepada Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara Bapak ada yang mau bertanya sekitar bahasan pagi hari ini atau masalah yang lain. Kalau ada silakan, kalau tidak langsung tutup dengan doa. Doa ya Pak ya. Nah, baik, kita minta kepada Allah agar kita dipelihara kesehatan kita oleh Allah, ditambahkan, dimurahkan rezeki kita, anak-anak kita jadikan orang-orang yang soleh-solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yunfa wa qalbin la yuhsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.